jelas bahwa Indonesia adalah negeri yang menolak penjajahan. Waktu tidak berhenti-henti, pembunuhan, pembantaian gitu kan ya. Kita bisa ngelis tuh pembantaian-pembantaian yang dilakukan oleh Israel ketika dia punya, itu bukan konflik ya, tapi itu adalah penjajahan teman-teman sekalian. Jadi jangan mau dibodohin, jangan mau untuk ditipu dengan mengatakan bahwa ini adalah konflik Israel dan Palestina. Nggak pernah ada konflik Israel dan Palestina. Kenapa? Karena Palestina sampai sekarang itu bukan negara, sedangkan Israel diakui sebagai negara oleh PBB. Nah, sehingga yang terjadi adalah sebenarnya pembantaian, atau yang terjadi adalah kezoliman, atau bahasa politiknya adalah penjajahan. Maka ketika kita itu punya ide yang kita nyatakan di dalam Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa kita menolak penjajahan, bagaimana mungkin justru kita nge-host dan tidak berbuat apapun, tidak melakukan apapun ketika salah satu negara pesertanya itu adalah melakukan sebuah penjajahan. Ini adalah yang harus kita ketahui. Itu dari segi politik. Dari segi agama apalagi? Nah, jadi kalau dari segi agama apalagi? Lah, kita itu negeri muslim terbesar. Dan kita masih ingat bahwasanya Pak Jokowi, presiden kita yang sekarang, itu berkali-kali dalam kampanyenya ketika mau jadi presiden itu menyatakan dukungannya terhadap Palestina. Lalu kemudian mengkritik beberapa kelakuan-kelakuan Israel dan pendukung-pendukungnya, termasuk ketika Amerika itu secara sepihak kemarin kalau masih ingat itu menyatakan bahwa Yerusalem itu sebagai ibu kota Israel. Nah, itu dikritik tuh sama Pak Presiden. Nah, sekarang kita lihat bahwa Pak Presiden bilang, "Oh, jangan campurkan antara politik dan olahraga." Loh, padahal itu kampanyenya. Gitu kan ya. Kampanye secara politik dan secara agama kita adalah muslim yang terbesar. Maka orang-orang muslim di Indonesia jelas menolak secara agama bahwasanya Israel itu adalah negara penjajah, Palestina adalah negeri kaum muslimin yang mereka adalah dulunya satu kesatuan dengan kita, dan mereka juga sampai sekarang adalah satu kesatuan akidah dengan kita. Maka ketika kita tidak berbuat apapun, malah kita kemudian menerima penjajah yang jelas-jelas membunuh saudara-saudara muslim kita, ini adalah sebuah kemunafikan di dalam agama. Ini adalah sebuah tindakan yang sangat tidak punya tenggang rasa, tidak punya sebuah rasa keadilan. Kalau secara manusiawi pun kita nggak bicara agama. Jadi kalau kita bicara politik, sudah jelas pembukaan Undang-Undang Dasar menyatakan kita sangat nggak suka dan nggak setuju dengan yang namanya penjajahan. Secara kemudian agama sudah jelas. Sebagai seorang muslim kita menentang segala bentuk kezaliman. Secara kemanusiaan yang lucunya negeri-negeri seperti Irlandia, mereka menentang banget pendudukan Palestina oleh orang-orang Israel. Banyak sekali kemudian organisasi-organisasi yang ada di luar negeri, baik yang ada di Inggris maupun di Amerika itu sendiri, bahkan di negeri-negeri yang lain, mereka tidak bicara tentang agama, mereka bicara tentang kemanusiaan. Sampai sekarang banyak kejahatan perang, kejahatan pembantaian. Kalau perang misalnya kayak Rusia sama Ukraina, itu kejahatan perang. Karena mereka udah sepakat untuk perang nih, kita war. Nah, masalahnya yang di Palestina itu bukan war. Yang di Palestina itu adalah kezaliman. Yang di Palestina itu adalah sebuah pembantaian. Nah, kalau seandainya ini dibiarkan, berarti kita sama aja melegitimasi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah ada orang yang mudah melakukan kejahatan-kejahatan perang secara manusiawi. Orang-orang yang bukan muslim aja, orang-orang yang tidak punya adab-adab ketimuran saja, itu menolak. Kayak Irlandia apa hubungannya dengan muslim? Irlandia penduduknya hampir sebagian besar jelas bukan muslim. Inggris juga sebagian besar juga bukan muslim, tapi mereka nggak senantiasa harus setuju dengan organisasi-organisasi yang ada di situ, tidak senantiasa setuju. Bahkan penolakan terhadap Israel datang daripada orang-orang yang main bola, seperti kayak Cristiano Ronaldo misalnya, atau misalnya dengan beberapa pemain-pemain bola yang lain yang mereka cuma berbicara tentang kemanusiaan. Jadi kita mau bicara tentang apa nih? Kalau kita lihat orang yang main bola saja, itu banyak di antara mereka yang masih punya rasa kemanusiaan merasa bahwa ngapain kita main dengan timnas Israel, padahal mereka bukan muslim. Mereka menolak misalnya untuk bersalaman dengan timnas Israel ketika mereka main. Jadi secara politik itu sudah jelas, secara agama apalagi, secara kemanusiaan itu sudah dicontohkan juga sama semua orang. Lantas apa yang menjadi alasan pemerintah Indonesia kekeh mempertahankan bahwa Piala Dunia itu harus diselenggarakan di Indonesia dengan menghost Israel?
Pertanyaannya adalah pemerintah negara ini mempertahankan apa dan mewakili siapa, gitu loh maksudnya. Karena banyak orang yang nggak setuju, gitu maksudnya. Nyata-nyatanya organisasi-organisasi Islam semuanya menolak. Bahkan kita lihat Gubernur Bali aja memberikan sebuah statement penolakan hanya karena ya ini status Israel adalah negara yang nggak jelas. Yang akhirnya kalau seandainya Indonesia nge-host Piala Dunia U20 lalu kemudian menerima dengan tangan terbuka timnas Israel di sana, maka apa ini nggak justru merusak hubungan kita dengan negara-negara yang lain yang sudah punya standing position yang sangat jelas, yang sudah punya positioning yang sangat jelas bahwasanya kami menolak untuk berhubungan dengan Israel. Kayak kemarin ya, Cataluna itu ya, ini ya pemerintah Barcelona itu dengan tegas mengatakan bahwa kami nggak mau berhubungan dengan orang-orang yang punya kejahatan perang. Emang mereka Muslim? Bukan, gitu loh. Mereka justru adalah orang yang cuma bicara tentang kemanusiaan, gitu loh. Lalu kemudian orang dengan entengnya berkata, oh jangan campurkan antara politik dengan olahraga. Ini masalah kemanusiaan, olahraga itu juga masalah kemanusiaan. Masa kita balik logikanya, masa gara-gara olahraga kita mengorbankan pembukaan undang-undang dasar? Masa gara-gara olahraga kita mengorbankan kemanusiaan kita? Masa gara-gara olahraga kita mengorbankan bagaimana posisi kita di depan agama kita, di depan Allah? Nah, kita balik. Emang mau kalau gitu? Oh, jangan campurkan agama dengan olahraga dong. Pertanyaannya sederhana. Kalau gitu agamamu untuk apa? Kalau agamamu nggak boleh dipakai untuk politik, kalau agamamu nggak boleh dipakai untuk olahraga, kalau agamamu nggak bisa dipakai untuk kehidupan, kalau agamamu nggak bisa dipakai untuk kamu bersikap untuk universalitas kebaikan, nggak boleh dipakai juga. Agamamu nggak boleh dipakai dalam kehidupan, lalu agama dipakai untuk apa? Sunatan doang, nikahan. Lalu kalau mati doang, kalau baru mau dikafan. Lalu agama untuk apa? Ya memang agama dari awal Islam sudah ngasih tahu agama itu untuk dipakai untuk hidup, untuk cara pandang, untuk cara sikap. Termasuk ketika kita melihat timnas Israel mau kemudian datang ke Indonesia, lalu kemudian seolah kita harus sambut. Bahkan ada beberapa orang tadi yang ini kita bahas nih, beberapa orang yang dengan entengnya bilang nggak ada gunanya kita menolak timnas Israel, lebih baik kita terima, nanti ketika tanding kita akan nasihatin dia. Loh, ini cara berpikir yang konslet. Kenapa cara berpikir yang konslet? Atau ada orang yang bilang gini, nggak apa-apa, timnas Israel menolak nggak ada gunanya, itu tidak akan membantu rakyat Palestina. Ini bukan masalah membantu dan nggak membantu, bukan masalah apapun, tapi sikap kita tuh kayak apa. Gampangnya gini, orang tua kita dibunuh di depan mata kita, lalu kemudian ada yang bunuh tuh mau bertamu, lalu kita bilang nggak ada gunanya, ibu bapak kita juga nggak akan hidup lagi, mendingan kita terima aja supaya kita bisa nasihatin dia. Ini harus dipikir dulu. Makanya